Shalom Aleim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami. Sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 30 September 2020. Kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Judulnya adalah klasik tapi mendasar bagian yang kedua, yaitu penyebab klasik. Klasik tapi mendasar bagian yang kedua, yaitu penyebab klasik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih bicara tentang hal yang klasik. Tapi kali ini kita akan bicara masalah penyebab klasik. Kalau kita lihat di ayat yang 1a, itu adalah ringkasannya. Kita akan membaca. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Juga ayat yang ke-10b. Perhatikan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, di ayat-ayat yang akan kita pelajari, khususnya ayat 8 sampai 10a, kita akan melihat uraiannya. Uraiannya kita akan lihat sampai dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari ayat 8 sampai dengan yang ke-10a. Yang pertama, Tuhan membebaskan. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Di sini dikatakan ada kata menuntun. Menuntun. Di dalam bahasa Ibrani, kata menuntun itu Allah. Allah. Itu artinya mengangkat atau mengasuh. Lihat bahwa sebelumnya bangsa Israel adalah budak. Budak. Jadi ketika Tuhan membebaskan mereka, ketika Tuhan menuntun mereka, itu artinya Tuhan mengangkat mereka. Tuhan mengangkat yang tadinya budak, kemudian menjadi bangsa yang merdeka. Bukan hanya ini, perhatikan yang lain. Tuhan juga melepaskan. Tuhan melepaskan dari tangan orang-orang Mesir dan Fir'aun. Tuhan melepaskan. Kata melepaskan dalam bahasa Ibrani itu natjal. Natjal. Itu sama artinya dengan merebut. Itu artinya bahwa Tuhan merebut bangsa Israel dari cengkeraman orang Mesir dan Fir'aun. Tuhan merebut mereka. Luar biasa. Selanjutnya, Tuhan menghalau orang Kanaan. Tuhan menghalau orang Kanaan. Kemudian Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya ada larangan jangan menyembah Allah orang Amori yang negerinya itu didiami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, uraian ini jelas, bagi kita juga jelas betapa luar biasa berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi apa respon mereka? Dikatakan tadi bahwa mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Oh, ini bangsa yang bebal. Sudah banyak berkat anugerah kasih karunia kepada mereka. Berkat kepada mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan firman Tuhan.
tidak mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Nah, inilah penyebab klasik masalah yang mereka hadapi. Inilah penyebab klasik. Di sini bangsa Israel jelas menjadi contoh yang buruk. Dan sekaligus menunjukkan kepada kita penyebabnya apa? Yaitu mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah penyebabnya mengapa mereka mengalami masalah mendasar yang kemarin kita pelajari. Mengalami masalah kebutuhan pokok. Mereka sangat melarat. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini penyebab klasik. Yaitu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan berlaku jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa pelajarannya bagi kita? Masalah sekarang yang kita hadapi, itu mungkin saja, saya katakan mungkin saja, berupa ujian iman bagi Anda dan saya. Masalah yang kita hadapi yang begitu rumit dan menekan ini, mungkin saja berupa ujian iman bagi Anda dan saya. Tapi perhatikan yang kedua. Bisa saja manusianya yang menyebabkan atau orang percaya yang menyebabkan masalah itu timbul. Yaitu apa? Mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Bisa saja ini menjadi penyebab kenapa masalah begitu rumit dan menekan kehidupan kita. Mungkin karena kita mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Anda dan saya mengalami masalah, bahkan masalah yang mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain dan Tuhan. Sebab bisa jadi penyebabnya kita sendiri. Karena kita mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Perhatikan di sini. Mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengabaikan Tuhan dan firman-Nya? Mungkin kita bertanya bagaimana caranya Pak Pendeta saya mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu, lihat, hobi bisa membuat Anda dan saya mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Hanya karena hobi kita melalaikan persekutuan, kita melalaikan perenungan firman Tuhan, kita mengabaikan doa hanya karena hobi. Itu berarti mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Bisa jadi, perhatikan ini, bisa jadi pekerjaan. Mungkin kita bertanya, loh Pak Pendeta kita kan harus bekerja. Betul. Kita harus bekerja sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai manusia. Tetapi pekerjaan bisa membuat Anda dan saya mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Saking sibuknya, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saking sibuknya tidak ada waktu untuk berdoa, memohon kepada Tuhan atau menyampaikan unek-unek kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada waktu karena saking sibuknya pekerjaan menumpuk. Tidak selesai, tidak selesai, tidak selesai. Itu menurut kita. Dan kemudian kita mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Di mana kita bisa mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang terjadi, maka konsekuensinya ya kita mengalami masalah. Kalau kita tahu itu penyebab klasiknya, mari kita bertobat. Mari kita bertobat, kembali kepada kasih yang mula-mula. Jalan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jangan abaikan Tuhan dan jangan abaikan firman-Nya. Sekali lagi, kalau itu penyebabnya, mari kita bertobat.
Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita betul-betul menampakkan diri sebagai umatnya, sebagai orang percaya yang mempunyai hubungan pribadi dengan Dia, Tuhan kita. Mari kita lakukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi intinya, ketika ada masalah mendasar sekalipun, kita harus lihat penyebab klasiknya apa. Kalau itu karena kesalahan dan dosa kita, karena kita mengabaikan Tuhan dan firman-Nya, bertobat. Kalau bukan itu, berarti itu ujian iman bagi Anda dan saya. Kiranya kita menjadi orang yang siap ditegur dengan hal-hal seperti ini, sehingga kita mau bertobat ketika tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena kalau kita mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan, masalah akan kita atasi. Kita akan menang terhadap masalah. Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sekarang tahu salah satu penyebab klasik mengapa masalah terjadi pada manusia. Oleh karena manusia mengabaikan Engkau ya Bapa dan firman-Mu. Itu peringatan bagi kami saat ini yang sudah belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar menjaga persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, bimbing kami untuk melakukan firman Tuhan ini, menjaga persekutuan yang akrab dengan Bapa, sehingga kami ketika mengalami masalah cepat segera bisa bangkit, bahkan menang atas masalah. Terima kasih, kami sudah tahu apa penyebab klasik itu, dan kami akan menghindari penyebab klasik yang membuat kami mengalami masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.